Assalamualaikum, kembali lagi di Super Review. Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat. Dan kali ini saya akan mereview sebuah laptop dengan paket lengkap. Jadi dia tipis, ringan, enak dibawa kemana-mana, dan juga performanya nggak malu-maluin dengan harga yang masih masuk akal tentunya. Laptop apakah itu? Ya, ini adalah Lenovo Yoga Slim 7. Sebelum kita review lebih dalam, saya tunjukin sebentar video unboxingnya biar teman-teman tahu apa aja yang dapat ketika beli laptop ini. Oke, check this out. Ini bukan pertama kali ya saya buka, jadi udah pernah saya buka dan gunakan sekitar 1 bulanan. Tapi sengaja saya unboxing lagi biar teman-teman juga tahu apa aja yang kalian dapat ketika membeli laptop ini. Oke. Nggak ada yang istimewa ya dari kardusnya. Ini sebenarnya dibungkus plastik tapi udah saya lepas. Tapi yang istimewa adalah ini, sebuah laptop premium dari Lenovo. Nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi yang kalian dapat adalah laptop serta buku-buku panduan dan juga buku garansi, dan juga chargernya yang lumayan besar, sampai 95 watt. Oke, kita singkirkan dulu kardusnya. Ketika kalian beli laptop ini, kalian juga akan dapat sebuah leather case atau leather sleeve. Kalau leather berarti kulit, tapi nggak tahu ini kulit beneran atau enggak. Yang jelas kualitasnya sih bagus saya rasa. Yaps, kayak gini. Bagian dalamnya lembut, bagian luarnya lembut juga, dan bagian sini ada semacam magnetnya, jadi dia bisa nutup kayak gini. Oke, sekarang kita langsung aja mereview laptopnya dari desain dulu. Sebelum saya buka, dari tampak atas, desainnya seperti ini. Simple, semua terbuat dari bahan metal, jadi terlihat kokoh dan premium. Di sebelah sini ada tulisan Lenovo. Dia dari metal, glossy, dan di sebelah sini, di ujung pojok sini, ada simbol yoga. Terus bagian sampingnya, kita lihat port-portnya. Di bagian samping kanan ini ada tombol power. Setelah itu ada lampu LED indikator, ini menunjukkan kalau ini dalam kondisi sleep. Dan ada dua USB 3.2, jadi cepat ketika kalian ingin memindah data atau mengcopy file. Dan juga ada slot untuk micro SD yang kecil ya, micro SD yang biasa buat HP itu. Oke, desainnya semacam ini, tipis. Terus bagian sebelah kiri kita mendapati sebuah charger dengan lubang Type-C. Oke, bisa juga dicas dengan power bank yang support, dan juga ada lubang atau colokan HDMI. Sebelah sini ada Type-C, tapi ini bukan port Type-C biasa, ini adalah Thunderbolt 3. Jadi bisa untuk GPU eksternal. Untuk render video bisa super cepat kalau kalian menambahkan GPU eksternal dicolokkan di sini. Dan di sebelahnya lagi ada combo jack audio. Jadi nggak dua ya, cuman satu. Biasanya laptop-laptop dulu kan dua, kalau ini udah menjadi satu. Oke, bagian belakang tidak ada apa-apa. Oke, dan di bagian belakangnya ada lubang fan yang memanjang dari ujung kiri sampai ujung kanan ventilasinya. Ada stiker Windows, soalnya ketika kalian beli laptop ini akan mendapat Windows 10 original. Dan tidak ada apa-apa lagi. Ada karet di sini agar laptopnya mendapat grip ketika ditaruh ya. Oke, gitu aja bagian belakang. Terus bagian depan, salah satu desain yang saya suka, ada semacam tonjolan dengan tulisan Yoga 7 Series. Jadi enak ketika dibuka. Oke, langsung aja kita coba buka.
Salah satu indikator apakah laptop itu mempunyai engsel yang baik adalah bisa tidak dibuka dengan satu tangan. Itu salah satu indikator juga apakah laptop ini termasuk laptop premium. Kita cek ya. Ternyata dengan satu tangan aja mudah sekali dibuka dan tidak terangkat sekali bagian bawahnya. Oke, kita lanjut. Jadi ketika kita buka maka desain bagian dalamnya seperti ini. Layarnya full kaca ya, jadi seperti tanpa bezel, dan di bagian atasnya ini bagian yang saya suka, bezel bagian kameranya ini seperti menonjol. Jadi meskipun ini bezelnya tipis, kameranya tetap bisa diletakkan di atas, soalnya ini menonjol ke atas. Soalnya beberapa laptop dengan bezel tipis kameranya di bawah, jadi kurang enak untuk video conference. Setelah itu ada dua buah speaker di sini, kanan dan kiri, dan menghadap ke atas. Ini plus minus sih saya rasa. Enaknya itu suaranya langsung bisa nembak ke telinga, tapi nggak enaknya takutnya ini mudah berdebu, soalnya kan lubangnya menghadap ke atas. Terus keyboardnya full kayak gini, ini bisa nyala, nanti kita coba juga. Dan trackpadnya lumayan besar. Dan di sini ada tempelan-tempelan stiker spek dari laptop ini. Oke, langsung aja kita nyalakan ya. Tombol powernya di sebelah kanan atas ini. Jadi ketika kita nyalakan pertama kali, maka tampilannya akan kayak gini. Yaps. Anyway, nah ini dia langsung login kan. Jadi kameranya ini sudah ada smart camera, jadi kita nggak perlu nulis password, nggak perlu ada fingerprint. Ketika laptop ini mendeteksi kalau pemiliknya ada di depannya, dia langsung terbuka. Jadi ada face camera recognition, lumayan canggih. Kita bahas singkat spek dari laptop ini ya. Jadi di sini ada Lenovo Vantage. Menu dari Lenovo ini kita bisa mengetahui dashboard, device, security, sport. Kita cek my device. Jadi laptop ini sudah menggunakan prosesor Intel Core i7 10th generation, jadi generasi terakhir dari Intel. Ngebut nggak? Ya pasti ngebut lah. RAM-nya sudah 16 GB LPDDR4 atau lebih tepatnya 15,79 GB, dan SSD 1 TB atau lebih tepatnya 953,87 GB M.2 NVMe. Cukup ngebut saya rasa karena sudah SSD. Software outdated ini bisa diupdate ketika kita tersambung dengan internet. Warantinya atau garansinya ini juga bisa dicek ketika kita support ke internet. Anyway, garansi dari Lenovo ini tidak hanya garansi, jadi dia seperti asuransi juga, karena meskipun kita melakukan hal yang tidak sengaja, misalkan menumpahkan air di laptop atau laptopnya jatuh, ada garansinya. Nah, itu yang biasanya tidak dimiliki oleh brand-brand lain. Selain prosesor Core i7, Slim 7 ini juga disenjatai dengan NVIDIA Dedicated Graphic Card MX350. Nah, ini salah satu pertimbangan mengapa nggak ambil Ryzen. Beberapa orang berpendapat, loh kenapa nggak ambil Ryzen, padahal Ryzen dengan harga yang sama dapat CPU yang lebih cepat. Soalnya kebanyakan laptop tipis yang pakai Ryzen dia tidak pakai dedicated graphic card, dan ketika kita buat editing video itu kurang recommended. Soalnya dengan NVIDIA kudanya itu sangat membantu ketika kita render video. Makanya ini salah satu laptop yang direkomendasikan ketika kalian ingin menggunakannya untuk editing video atau ngerender sesuatu kayak gitu. Saya nggak akan bahas secara teknis tentang speknya, tapi lebih membahas tentang pengalaman menggunakan. Mari kita coba. Pertama, bagaimana jika kita gunakan untuk kebutuhan office. Nah, kebutuhan yang paling mendasar ya untuk sebuah laptop ya. Oke, kita cek. Ketika digunakan untuk mengetik enak. Jadi ini meskipun laptop tipis tapi travel distance keyboardnya itu lumayan, ada berasa gitu, nggak pendek-pendek banget travel distance-nya. Selain itu ada backlight keyboardnya, jadi kita bisa nyalakan dengan 2 level kecerahan. Ini kalau saya kurang ya, lebih enak lagi kalau ada 3 atau 4 level kecerahan, soalnya ketika saya pakai di ruangan yang cukup gelap, kalau menurut saya ini terlalu cerah. Itu plus minusnya, tapi sejauh ini enak. Oke, ketika digunakan untuk multitasking, dia juga sudah enak meskipun tanpa mouse, soalnya touchpadnya ini sudah memakai fitur lebih dari 1 jari. Jadi ketika kita scroll dengan 3 jari, maka dia akan menunjukkan Windows-Windows yang sedang terbuka. Ketika kita scroll pakai 2 jari, dia bisa menggeser ke atas atau ke bawah. Jadi ketika kita pengen menggunakan laptop ini untuk multitasking, nyaman-nyaman aja.
Terus bagaimana kualitasnya ketika kita gunakan untuk nonton video? Ketika digunakan untuk nonton video, saya merasa cukup puas. Karena apa? Karena layarnya ini sudah Full HD dan dia panelnya IPS. Selain itu, dia juga sudah 100% sRGB. Jadi tidak hanya enak dibuat nonton, tapi juga enak untuk editing video. Nah, mungkin beberapa orang kurang mempedulikan layar, padahal layar itu juga menambah kenyamanan pada sebuah laptop. Terutama ketika kalian pengen menggunakan laptop itu untuk editing. Terus bagaimana kualitas audionya? Oke, sekarang mikrofon saya posisinya sudah di tengah laptop. Kita coba cek ya kualitas audionya. Kita coba tingkatkan volumenya, volume 100%. Oke, saya rasa cukup begitu kualitas audionya. Enak enggak? Lumayan enak sih saya rasa, soalnya ini speakernya lumayan luas, lubang speakernya, dan menghadap langsung ke atas. Tapi ya seperti itu yang saya bilang tadi, karena ini lubangnya menghadap ke atas, kadang kita merasa was-was kalau kejatuhan debu atau air di sini ya. Ya meskipun ada garansinya, tapi kan repot juga nanti. Jadi ini plus minus sih, speaker menghadap ke atas kayak gini. Setelah itu, bagaimana performanya kita gunakan untuk editing? Mari kita coba membuka Adobe Premiere Pro. Ya, jadi seperti ini ketika kita gunakan untuk membuka Premiere Pro. Mari kita coba salah satu project saya. Jadi ketika kita gunakan untuk video editing, misalkan ini video dengan durasi 8 menit 40 detik dengan tingkat kompleksitas ya semacam ini, nggak kompleks-kompleks banget. Mari kita coba render berapa lama. Nah, dengan format H264 dan YouTube Full HD dengan video durasi 8 menit 40 detik dengan estimasi file kurang lebih 1 GB, ketika kita ekspor berapa lama? Rendernya kurang lebih beberapa detik aja, ini sekitar 5 detik, 2, 1. Oke, selesai. Dan encodingnya kurang lebih memakan waktu 2 menit ya, 2 menit nggak ada ya bahkan. Jadi apakah enak untuk video editing? Ya, selama ini saya memakai laptop ini untuk render video belum pernah merasa kecewa sih. Lancar-lancar terus untuk video dengan durasi sekitar 10-20 menit. Performa untuk gaming bagaimana? Kebetulan saya belum install game di sini, tapi harusnya karena dia pakai dedicated graphic card, harusnya buat ngegame juga oke-oke aja. Lenovo juga membekali kameranya dengan aplikasi Blends by Parametric. Ini maksudnya adalah laptop ini akan otomatis blur jika kita tidak melihat laptopnya. Jadi ini enak nih untuk menjaga privasi kita. Misalkan kita lagi di cafe nih, terus kita ngobrol ke orang lain, saya nggak lihat nih contohnya. Nah, otomatis dia langsung blur laptopnya. Tapi ketika kita fokus ke laptop lagi, nah laptopnya langsung nggak blur. Oke, kita cek lagi, nah langsung blur. Ketika dilihat lagi dia tidak blur. Jadi ini akan menambah privasi kita ketika kita menggunakan laptop ini. Jadi orang nggak bisa membaca tulisan yang ada di laptop kita ketika kita nggak melihat ini. Atau ketika kita ke kamar mandi sebentar misalnya, ya privasinya lebih terjaga. Dan selain itu, Lenovo akan memberitahu ketika ada orang yang mengintip kita pakai aplikasi ini. Maaf nggak bisa nyontoin karena kebetulan saya bekerja sendiri ini. Dari sekian kelebihan dan kekurangan tadi, apakah laptop ini layak dibeli? Jawabannya ya tergantung kebutuhan Anda. Karena dengan harga laptop ini di kisaran 17-18 juta, maka Anda akan memiliki banyak sekali pilihan, termasuk laptop gaming atau laptop stylish lainnya. Misalnya, beberapa laptop comfortable seperti Lenovo C-Series atau bahkan Mac
MacBook Air kalian udah dapat dengan harga segini, tapi tentu saja dengan prosesor yang lebih rendah dan storage yang lebih rendah. Ketika kalian bertujuan membeli laptop untuk gaming, ini juga bukan laptop yang direkomendasikan, soalnya banyak laptop-laptop dengan performa lebih tinggi di harga yang sama, tapi konsekuensinya biasanya laptop gaming lebih tebal dan dibawa kemana-mana kurang nyaman. Tapi bagi kalian yang menginginkan keduanya, performa dapat dan dia tetap ringan dan tipis, maka saya rasa inilah pilihannya. Karena laptop ini udah tipis, ringan, dibawa kemana-mana enak, dan performanya juga bisa diandalkan. Itu aja dari saya. Ketika masih ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan tulis saja di kolom komentar. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.